Pak Sarjim. Sarjim. Khususun ila ruhi Bapak Sarjim, nawarallahu kuburahu wa ghafarallahu dhunubahu, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun ila jasadi Barohi Ustadz Ibnu Qasim ingkang badhe yang mau umroh ke tanah suci Mekah, semoga diberi kelancaran di perjalanan. Amin. Diberi umroh yang mabrur, yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan sampai pulang kembali. Amin Allahumma amin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidhtuhu wa ma fahimtuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Ummi Salamah qolat, ngan Ummi Salamah saking Ummi Salamah qolat ngendika sapa Ummi Salamah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane pangandikan alladzi utawi wong yashrubu ngombe sapa alladzi di ila idul fitri ing dalem wadah sloka. Innama iku innama yujarjiru temen setuhune grojok akin sapa alladzi, grojok akin fi batnihi ing dalem wetenge alladzi naro jahannama ing neraka jahannam, utawa naro jahannama ing gendine neraka jahannam. Muttafaqun alaih. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qolat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrubu fi na'il fiddati, jika ada orang yang meminum memakai tempat terbuat dari perak, innama orang yang meminum dengan memakai tempat yang terbuat dari perak itu fibat mihi naro jahannam. Sesungguhnya orang yang meminum dari tempat yang terbuat dari perak itu sama saja dengan menyiramkan atau memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ini masih membahas terlarangnya atau tidak boleh kita makan atau minum dengan memakai tempat yang terbuat dari emas dan perak. Jadi misal ibu-ibu ini orang kaya, kaya bukan kaya biasa, kaya tenang sungguhan. Duitnya banyak, emasnya banyak, peraknya banyak, sampai-sampai perawatannya terbuat dari emas dan perak. Kalau misal ada, maka ini sungguhnya bagi seorang muslim haram, hukumnya nggak boleh. Kalau kemarin emas, yang sekarang ini perak, sama. Karena apa kok dilarang? Secara syariat nanti di belakang ada keterangannya.
yastahaqqul uqubah minallahil karim man yashrubu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah. Kenapa Allah ini menyiksa orang yang meminum atau makan dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak? Ini karena memang li mukhalafatihi amr syari al hakim yaumil qiyamah. Karena memang Allah merintahkan seperti itu. Maka kalau Allah dan Rasulullah sudah merintahkan larang, ya kita seharusnya sudah jangan banyak tanya kenapa. Karena memang nanti perbuatan yang seperti itu ini akan mukhalafati amri syari, menyelisihi perintah syara. Dan pasti sesuatu perintah yang kita melanggar hukum syara pasti akan uqubah yaumil qiyamah, ini akan mendapat siksaan atau balasan di hari kiamat. Bukan hanya sebatas emas dan perak, perintah apapun. Karena tadi itu ada citakan Ustaz Nuh bahwa ketika kita sudah menghadap Allah, maka kita tinggal mempertanggungjawabkan amal kita di dunia. Karena memang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kematian, alladzi khalaqal mauta, sesungguhnya Allah ini membuat hidup dan mati, kematian dan kehidupan ini sebenarnya hanya sebagai liyabluwakum, cobaan bagi kita umat manusia. Maka nanti yang akan mendapat ridho Allah, cobaan yang bagaimana masuk di situ, nanti hamba yang mendapat ridho Allah adalah ayyukum ahsanu amala, mana-mana amal kalian yang paling ahsan. Ahsan itu tidak hasan. Kalau hasan itu baik, tapi kalau ahsan itu yang lebih baik. Sholatnya yang terbaik, ngajinya yang terbaik, puasa yang terbaik, perbuatan amal solehnya yang terbaik, bukan baik biasa loh, tapi yang terbaik. Maka sejauhnya kita menjadi pribadi-pribadi yang ahli ibadah, tapi ibadah yang bukan biasanya terbaik. Yang terbaik itu yang bagaimana? Yang terbaik itu sebenarnya kita sudah dilatih oleh Allah. Hal apapun, ibadah yang terbaik itu bukan mengharap apapun, bahkan juga tidak mengharap surga dan neraka. Bukan mengharap tidak masuk neraka, bukan mengharap masuk surga. Kira-kira ibu kalau ibadah disiksa oleh Allah masuk neraka, mau nggak? Sholat tiap hari, tapi oleh Allah dimasuk ke neraka, mau? Halo. Ibadah yang terbaik itu bagaimana? Kan kita sudah dilatih apapun, nanti dilatih oleh Allah, enggak? Dilafat-lafat niat yang sebelum kita mau sholat dibaca. Maka ibadah itu harapannya bukan karena kita takut neraka, bukan karena kita mengharap surga, bukan. Maka pertanyaannya, umpama kita ibadah kalau Allah ternyata dimasukkan ke neraka, mau nggak? Kok nggak mau? Terserah Gusti Allah. Berarti ibadah karena memang ingin masuk surga. Nggih. Nggih. Nah ini yang harus kita luruskan niatnya. Karena begini, setiap lafaz niat itu pastikan nggak ada. Contoh misal nggih, ini kan kalau lafaz niat pakai usoleh nggih. Pakai usoleh nggak? Pakai. Karena ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau kita ini menurut Imam Syafi'i, kalau mau niat memang di dalam hati, tapi talafut biniyah ini lebih baik karena untuk mengukuhkan hati. Maka sebelum takbir maka dilafazkan dulu. Dalam lafaznya itu kan ada misal usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada ma'muma terakhir lillahi ta'ala. Ini tadi ibu kan pengen masuk surga nggih, takut masuk neraka, umpama diganti usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan li jannatillah, sah nggak sholatnya? Halo. Lo jadi pengen surga kan, berarti kan bukan karena ini, tapi li jannatillah, karena saya pengen masuk surganya Allah, sah nggak sholatnya? Tidak. Nah itu, maka sebenarnya umpama kita kok ibadah
kok oleh Allah digedeki masuk surga, ya monggo terserah Allah, apa urusannya kita, terserah. Yang jelas Allah itu kan maha adil. Kalau kita sholatnya terbaik, gak mungkin kita akan dimasukkan ke neraka. Jangan ngono susah loh ibu. Karena tidak mungkin lah. Kalau kita misalnya ibadah bagus, sholat bagus, oleh Allah dimasukkan neraka, gak mungkin disiksa. Maka ibadah yang terbaik itu, ahsan amal itu adalah lillah. Apapun karena Allah, jangan karena yang lain. Karena misal lafadznya itu diganti karena memang kita pengen surga di jannatillah, Allahu Akbar, atau karena memang pahala di sawabillah, Allahu Akbar, diganti lilahnya. Sah nggak sholatnya? Nggak sah lafadznya. Di doa iftitah kan juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sini pakai doa iftitah begitu apa Allah kaidah ini? Yang itu kita dulu. Maka terakhir kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi, itu yang terbaik. Maka kalau memang karena Allah, mestinya kita tidak usah peduli dengan tetangga dan orang lain. Maksudnya gimana maksudnya? Saya harus rajin ngaji, saya harus rajin sholat jamaah, saya harus rajin berpuasa. Karena apa? Karena memang yang saya tuju bukan siapa-siapa, tapi karena Allah yang saya tuju. Maka misal ngaji sekalipun temannya belum banyak begini, kan saya karena Allah, maka tidak masalah. Karena Allah itu memandang kita bukan banyak dan tidaknya, tapi keikhlasan kita. Sekalipun temannya satu atau dua, kalau ikhlas tetap tidak mengurangi pahalanya oleh Allah, tidak mengurangi. Maka ahsan amal itu lillahi ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka semuanya karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Karena ini karena tadi Ustadz Ibnu cerita ada orang meninggal, jadi ini cerita tentang tujuan kita. Memang oleh Allah dikatakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat apa Bu? Halo. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat apa? Ada yang tahu? Tak kasih hadiah. Surat ayat berapa? Embuh. PR gitu. Pak Ustadz nggak usah. Ini berarti. Nah, ini sama gitu dengan hadisnya dimaksud begini. Kenapa kok ketika orang makan minum pakai emas kita sendiri, perak kan kita yang cari, kenapa harus disisa oleh Allah? Karena memang Allah merintahkan seperti itu. Kalau kita melanggar perintah Allah, sekaligus itu emas cari sendiri, perak kita itu sendiri. Tapi kan syariat melarang, nggak boleh memakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Karena memang sesuatu yang terbuat dari emas dan perak, terutama robot ini menimbulkan kesombongan. Sombong itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sekelas iblis yang ahli ibadah, iblis itu ahli ibadah loh. Jangan dikira iblis itu ujuk-ujuk maksiat, udah. Sebelum beliau dilaknat ini, iblis itu ibadahnya sudah bukan kok 1-2 tahun, ratusan tahun itu iblis ahli ibadah. Hanya gara-gara tidak mau sujud kepada Adam, tidak menuruti perintah Allah, maka beliau diusir dari surga. Maka kita oleh saya atau diperintah tidak boleh memakan tempat yang terbuat dari perak, maka turuti. Karena memang apa? Karena memang wal akhiratu khalaqta minal ula. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau tidak menuruti perintah Allah, lah mau kemana? Kata Allah kan walal akhiratu khalaqta minal ula, bahwa akhirat itu khairun, lebih baik laka bagimu minal ula, daripada dunia ini. Akhirat itu kehidupannya lebih baik daripada dunia ini, lebih baik akhirat itu. Bukti nanti kalau belum pernah mengalami akhirat, lebih baik apanya? Begini, sebenarnya akhirat itu sudah pernah
kami sampaikan bahwa kehidupan akhirat itu hari ini sudah kita rasakan sebenarnya loh, sudah kita rasakan. Karena manusia itu, ini sudah pernah kami sampaikan bahwa ada yang lupa gitu, bahwa manusia kita di dunia ini sebelum kita diciptakan jasad itu yang ini daging, kulit, tulang belulang, itu kan jasad. Itu oleh Allah sudah diciptakan ruh terlebih dahulu, ruh kita. Ruh sudah ada, jasad baru. Lah ruh itu min indillah, dari Allah, jasad asli dari bumi. Karena jasad itu terbentuk dari saripati tanah. Lah ketika masih ruh, ini kita pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka jawab ruh kita bagaimana? Masih ingat gak Bu? Jawabannya gimana? Qalu bala syahidna. Kita berkata ruh kita, bala ya Allah, bahwa syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami dan kami akan berbuat engkau nanti di dunia. Ini janji kita. Pernah ingat enggak kalau kita punya janji seperti kepada Allah, bahwa dulu kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita nanti lahir ke sini akan berbakti dengan sesungguhnya kepada Allah. Pernah ingat? Halo? Ingat Bu? Pernah punya janji kepada Allah seperti itu? Di kandungan. Kalau nggak ingat, ini sebenarnya kita yang nggak peka sebenarnya. Ruh kita sudah datang seperti itu. Hari ini oleh Allah selalu diingatkan sebenarnya. Contoh. Coba jenengan tanya ke orang yang jarang-jarang jamaah atau bahkan mungkin bensoleng sekalipun atau bajingan misal, yang bukan bajingan biasa sampai tengik misal. Coba ditanya hatinya. Seumpama beliau ini meninggal, minta surga apa neraka? Pasti jawabnya surga. Padahal bajingan bisa loh. Umpama beliau boleh memilih orang rajin ibadah apa maksiat, tanya hati nuraninya, pasti jawabannya pengen rajin ibadah. Orang yang jarang-jarang ke masjid musola, jarang-jarang tanya, kira-kira pengen rajin jamaah apa enggak? Pasti hatinya bilang pengen rajin. Apa bahkan kita tanya ke sendirilah, yang jarang-jarang sholat malam, sholat tahajud, kira-kira ibu-ibu pengen istiqomah enggak sholat tahajudnya dengan yang enggak sholat tahajud? Pengen kan? Sekalipun pengen toh. Nah itu namanya ruh sebenarnya, ruh loh. Kita dengar ada pengajian, ada dengar pengajian, pasti pengen berangkat. Itu ruh. Itu sebenarnya balas syahidna itu yang oleh Allah selalu diingatkan ruh itu. Ibu mau sedekah, di saku itu ada uang 50.000, 5.000, 2.000. Yang ditarik yang mana? 2.000. Sebenarnya pengen yang banyak, pengen yang sedikit. Pengennya 50.000 kan? Sekarang hati nurani pengen yang 50.000. Kenapa tarik yang 2.000? Nah itu, nanti karena ada unsur jasad bahwa ruh itu nanti kembali kepada Allah, selalu mengajak ke sana pasti. Ruh itu mengajak ke sana. Contoh kalau pagi as-sholatu khairun minan naum, itu pasti pengen berangkat ke sini. Tapi jasadnya kan nggak mau. Jasad itu ya tubuh ini, tulang, belulang, daging. Itu selalu pasti nggak mau, karena memang kalau jasad itu asli sini, asli dunia. Namanya asli sini ya mungkin nggak mau ke sana, nggak mau. Contoh kayak ibu mungkin asli sini, gumilir sini, merantau kemanapun ya pasti ingat Cilacap. Kadang-kadang asli Cilacap. Ruh dan jasad ini dua selalu nggak mungkin selalu sinkron. Maka jalan satu-satunya adalah biar kita bisa ahsanu amala, jasad ini dipaksa Bu. Ngaji orang ngaji, begitu. Jamaah ndak jamaah, begitu. Darus enggak, begitu harus jasad. Kalau ndak pasti selalu kalah. Lah maka oleh Allah, karena ruh ini memang masih kadang-kadang kalah oleh jasad,
dalam ada ruh masih kalah dengan nafsu, maka oleh Allah kita dikasih akal. Akal itu untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Ngaji dengan gak ngaji, baik mana? Ngaji, maka pilih ngaji. Ruhnya dibantu, jangan dikaliin gak ngajinya. Jamaah gak jamaah, akal mikir baik mana? Jamaah, maka yang dimenangkan jamaahnya. 10.000, 50.000 dengan 2.000 bagi kemana kalau sudah kok? 50.000 eman-eman. Maka menangkan yang banyak, atau paling enggak ya jangan 2.000 lah begitu, ambilnya agak banyak. Menangkan itu dipaksa, maka nanti kita akan mendapat ahsanu amal yang terbaik. Lah kalau akal ini masih kadang-kadang juga masih kalah, jamaah roya lah kondisi ada dalam bal-balan misal ada sepak bola, maka oleh Allah dikasih paripurna sebenarnya untuk sebagai pemenang kita, yaitu Al-Furqan. Kita dikasih Al-Quran, kita dikasih kitabullah, dan Al-Quran itu sebagai jimat pamungkas sebenarnya. Jangan sampai nafsu akal kita kalah oleh nafsu, kebaikan kalah oleh keburukan. Kalau kita sudah bilang Al-Quran, maka seyogyanya kita memang sebagai umat Islam ya paham dengan Quran. Paling tidak ya bisa masalah, paling tidak bisa baca, diperbaiki bacaannya, ditadaburi, syukur bisa hafal. Sudah berapa juz Bu hafalnya? Juz ya, banyak juz ya. Maksudnya banyak juz. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita ini dolim ke diri kita sebenarnya Bu. Bahkan Quran itu kan diperjuangkan oleh Nabi dalam waktu 23 tahun. Perjuangannya bukan perjuangan biasa loh, dengan penuh darah, jiwa, bahkan nyawa. 23 tahun Nabi memperjuangkan untuk menyampaikan Al-Quran. Hari ini itu sudah terbentuk seperti itu 30 juz. Kita tinggal ngambil, tinggal pelajari. Nabi diperjuangkan seperti itu. Kok degogok padahal kita Islam dari lahir loh. Kira-kira Ibu jadi orang Islam berapa tahun? Berapa tahun? Sejak lahir. Berarti udah lama kan? Jadi dari 50 tahun, 60 tahun, 70. Al-Quran 30 juz. Suratnya nggak banyak. Andaikan dihafal nih, misal maksimal 70 tahun, kira hafal nggak? Hafal Bu. Padahal kalau anak-anak santri di pesantren gitu, kalau hafalannya betul-betul itu kira paling ada yang lebih cepat, 1 tahun ada, 2 tahun ada, biasanya yang umum maksimal 3 tahun udah hafal. Lah kita 70 tahun, orang juz amma acan, juz amma sama sekali juga belum hafal. Kira-kira kita kebangetan enggak? Nah tapi kita dolim enggak? Dolim kepada siapa? Diri sendiri. Maka hari ini kalau misal itu hafal sing lebih teman maning sampai 70 tahun nggak bisa baca Quran loh. Itu ya Allah. Maka kalau seperti ini sebenarnya nggak ada istilah terlambat. Bisa ibu hari ini belum bisa baca Quran, mau ke rumahnya Ustadz Ibnu atau ke Ustadz yang lain, paling tidak bisa baca lah, syukur sama bisa hafal. Bukan target kita menjadi seorang itu tidak, karena itu memang kitab kita. Syukur-syukur sampai kita paham. Masuk sampai meninggal di sana bekal kita kan nanti. Salah satu pertanyaan adalah apa kitabmu? Pertanyaan malaikat itu kan apa kitabmu? Jawabannya apa Bu? Al-Quran. Nanti dibuka. Jadi kitab Al-Quran terusnya dong-dongan. Hafal belas. Paham boten? Gimana nanti? Maka itu adalah pertanggungjawaban kita. Maka kembali lagi, kalau kita pengen jadi ahsanu amala, karena memang nanti yang akan kembali ke sana ini adalah ruh kita, bukan jasad. Maka seyogyanya hari ini yang diurus oleh kita itu urusan ruh sebenarnya, jangan jasad. Kalau nanti urusannya seolah jasad,
juga dikembalikan seolah urusi ruh, urusi akhirat loh. Begini maksudnya. Karena yang akan kembali ke adalah ruh kita, maka apapun kita adalah urusan akhirat, jangan urusan dunia. Sekalipun secara dohir itu urusan duniawi, tapi niatkan untuk urusan akhirat. Satu contoh begini, misal ibu-ibu ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, maka jangan diniatkan itu untuk mencari nafkah yang halal, jangan. Kalau bisa jadi seorang pegawai, jangan cuma niatkan cari kerja, jangan, karena nanti itu nilainya hanya duniawi. Tapi niatkanlah itu untuk membagi manfaat dengan sesama. Jadi bila kalau jadi orang pedagang, jangan niat dagang, jangan. Tapi niatkan saya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh tetangga. Jadi tetangga nanti tidak repot-repot cari yang jauh. Maka saya niatkan manfaatnya tetangga cari yang dekat, maka kan nilainya ibadah. Kalau kita beli sesuatu juga jangan niat hanya cuma beli, tapi niatkan memberi manfaat. Tetanggaku dagang, maka saya niatkan saya memberi uang ini untuk memberi manfaat, bisa digunakan oleh tetangga yang dagang. Maka nanti tangganya bisa ngasih barang, kita ngasih uang, nilainya, manfaatnya adalah yang kita niatkan itu, maka nilainya ibadah, sekalipun ini adalah duniawi. Apalagi kalau memang di situ nyata-nyata urusan akhirat, maka kembali ke sana. Maka kalau kami di depan tadi kami katakan bahwa di dunia ini sebenarnya kita rasakan itu adalah akhirat, bukan duniawi. Karena memang apapun hari ini yang kita rasakan itu sebenarnya dari ruh sebenarnya, bukan jasad. Pernah kami sampaikan, ini kami ulangi biar nggak lupa. Senang, bahagia, enak, tidak enak, itu kan bukan jasad, ruh kita. Ibu-ibu makan sate, kenyang, enak. Yang ngerasain enak maupun ibu coba. Ini dibuat sate kayak ngajinya, wong sedikit kan dibuat sate, kok perlu keras-keras. Kira-kira makan sate yang rasanya enak apa nih ibu? Jenengan makan sate atau gulai yang nikmat, atau mungkin sop buntut, buntut sapi atau buntut lumbu. Kira-kira yang merasa seger nikmat apanya? Lidah. Kalau kenyang, perut. Kalau memang lidah yang seger, perut yang kenyang, pertanyaannya, kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal, sudah jadi mayit, jenengan kasih sate, jenengan kasih sop buntut, mau nggak makan kira-kira? Padahal lidahnya masih kan, perutnya masih kan. Kalau memang lidah yang merasakan, perut yang merasakan, harusnya mau mayit itu. Kenapa nggak mau? Coba, kenapa nggak mau? Ruhnya enggak. Karena ruhnya sudah tidak ada. Kalau begitu jangan mau minum itu yang nanti seger, itu bukan lidah hakikatnya, tapi hakikatnya adalah ruh kita. Jenengan disletik, dipukul, ngerasain sakit, sakit kenapa nih? Yang dipukul jasadnya. Tapi kalau orang sudah jadi mayit dipukul, teriak-teriak enggak? Ngerasain sakit enggak? Kenapa? Ruhnya tidak. Maka kalau begitu hakikatnya yang merasakan sakit hari ini adalah ruh kita, bukan jasad. Lah orang dipukul mayit kan jasadnya masih ada, kenapa dia enggak teriak-teriak? Kalau kita yang masih hidup teriak-teriak, karena ruh kita yang masih ada. Maka hari ini sebenarnya nikmat dan tidak itu ruh, tergantung ruh. Nah itu nanti akan terus dalam kubur sampai ke akhirat. Lah ruh itu sesuatu yang enggak terlihat, jasad sesuatu yang terlihat. Kalau jasad terlihat, ya makanannya yang terlihat. Teh kan terlihat nih, teh kan terlihat. Maka diminum ya untuk jasad, makanan untuk jasad terlihat. Tapi ruh itu kan tidak terlihat, maka makanannya juga sesuatu yang tidak terlihat. Apa? Ngaji, pahalanya terlihat enggak? Enggak. Sholat, pahalanya terlihat enggak? Enggak.
maka itu adalah ruh. Lah karena ruh ini nanti akan terus nikmat dan tidak akan rasakan kita sampai ke kubur sampai akhirat, maka carilah yang itu, Bu. Kita jangan sampai innamal hayatud dunya walaib wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali al-ghurur, hanya menipu. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Maka waspadalah, kalau dunia hanya menipu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Janganlah melalaikan kalian bermegah-megahan atau menyibukkan kalian bermegah-megahan sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sampai ke kubur. Ini kata Allah. Maksudnya Allah sudah banyak banget menekankan kita, janganlah bermegah-megahan, janganlah berlebih-lebihan, jangan sampai hal seperti itu sampai kita ke kuburan. Kata Allah, dunia ini adalah menipu, semua menipu dunia ini, gak ada yang hakiki. Maka yang terbaik adalah cari bekal untuk ruh kita, termasuk ngaji hari ini. Yang peminatnya akhir zaman itu memang semakin sedikit. Tapi kalau lain ngaji, lain agama itu biasanya wah hari ini. Maka bagianlah kita jadi bagian sedikit, tetap waspada. Karena kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesannya hanya selalu menipu. Dunia ini memang menipu. Kenapa sih tidak menipu dunia coba? Jenengan rumah tangga dicintai oleh bapak, cintanya bapak menipu betul. Halo, cintanya bapak kali jenengan nipu dah. Si dimaksud nipu itu bukan nipu kok bohong bapak keselingkuh, udah. Nipu sebenarnya, nipunya begini, maksudnya ada akhirnya. Misal ibu udah meninggal, bapaknya itu masih sehat dan sinom, kira-kira bojone enggak? Lah itu kan nipu namanya cintane. Harusnya kan jenengan sudah nggak ada, bapak ya harusnya aja bojo selawase. Tapi kan tidak mungkin, masih sehat, baru radar, ya mesti. Itu namanya nipu, nggak ada yang langgeng. Ibu dulu masih muda, sekitar 20 kan masih muda, masih kencang, masih cantik. Tapi hari ini coba ngilo, bercermin coba, pamling kan, kaget, loh, kok jauh jadi gini? Itu nipu, main dunia gak ada yang langgeng. Maka yang langgeng itu adalah urusan ibadah, urusan akhirat. Maka untuk urusan walal akhiratu khairu minal ula, kembali lagi bahwa nanti yang akan dilihat oleh Allah adalah ahsanu amala, amal kita yang terbaik. Kalau terbaik itu jangan biasa-biasa, yang luar biasa. Kembali lagi ke pembahasan kita bahwa yatajra'un naru fi batnihi takuna al-uqubah wa masalatu liman taqabu fid dunya min asyurbi fil inayil muharram. Bahwa kalau kita minum tempatnya terbuat dari emas dan perak itu kalau bahasa sekarang ya emas putih kan begitu ya. Itu maka sama saja kita menyiramkan atau masukkan api neraka jahanam ke dalam perut kita nanti. Naudzubillah. Biasanya kalau orang-orang kaya itu banyak yang seperti itu. Maka kalau kita seorang muslim harus ingat bahwa semua dari harapan Allah. Ani Bani Abbas fikul hadis tahrimus syurubi fi aniyatil fiyudha lirijal wa nisa. Haram meminum memakai tempat yang terbuat dari perak itu sama saja lirijal, baik bagi orang laki-laki, wanita maupun perempuan. Kalau memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu khusus perempuan boleh, tapi kalau laki-laki haram. Tapi kalau minum makan piring gelasnya terbuat dari emas perak, baik laki-laki dan perempuan itu sama haramnya, nggak boleh. Tapi kalau pakai cincin terbuat dari emas, pakai gelang terbuat dari emas ataupun perak, ini kalau laki-laki hukumnya haram. Tapi kalau perempuan boleh, tapi ya cukup hanya sebagai perhiasan yang sewajarnya. Tapi kalau nanti ada unsur di situ kesombongan,
ada unsur ria, ada unsur ujub, itu ya nggak boleh. Ya nggak boleh bukan masnya tapi ujubnya, sombongnya. Kira-kira kalau ibu punya cincin 10 dipakai semua, kalungnya kayak rantai, terus pakai gelang yang besar, emas semua. Kira-kira hatinya pamer apa buatan kira-kira? Alhamdulillah tidak bu, belum punya. Andai kan ada, maka kalau sewajarnya pakai cincin biasa kan nggak apa-apa. Tapi ya nggak usah dikeluarin juga, karena saya pernah lihat juga orang kondangan, masnya agak gede sih, pakai kudung pakai hijab juga, tapi tidak apa apa kalau ini ditok nang loh, dikeluarin pakaian di luar hijab nyambut. Ada yang kayak gitu, nggak perlu juga lah. Pakai hijab kalungnya dikeluarin, emas begini, adanya kayak gitu. Karena memang perilaku kita, kesadaran kita dibatasi oleh syariat. Allah kalau melarang sesuatu pasti memang untuk kemaslahatan kita pasti. Maka kembali lagi, kalau untuk perhiasan boleh, kalau untuk perempuan emas, perak, sutra itu khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh haram. Maka kalau misal ibu punya cucu laki-laki jangan dipakai niku nggih, sekalipun itu belum akil balik, tapi nanti yang berdosa orang tuanya. Kalau anaknya kan belum akil balik belum tahu. Kadang-kadang kan ada nggih, bayi laki-laki dikasih cincin emas, ada yang seperti itu. Kalau bayinya belum dosa karena belum akil balik belum tahu, tapi bayi ini loh yang ngasihin, maka jangan. Kalau tahu hukumnya jangan. Kalau belum tahu, namanya belum tahu ya belum, masih dimakfu nih kalau namanya belum tahu. Kalau sudah tahu jangan. Kalau perempuan nggak apa-apa, boleh. Sama dengan nindik, melobangi anggota tubuh. Melobangi anggota tubuh kalau bagi perempuan tempat perhiasan semajanya nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Perempuan boleh juga semajanya, kalau sampai nggak boleh juga boleh. Contoh, jadi bersing di hidung sini kan ada, di hidung, di lidah, di bibir kan ada. Bahkan saya lihat terus makanannya banyak banget gini, di sini banyak ada sih di bolo ini. Kalau makan gimana gitu maksudnya? Mama ini kepiye lah ngatain itu. Itu kalau sewajarnya juga salah agama nggak boleh. Termasuk hukum tato juga. Kalau salah saya nggak boleh. Hukum tato gitu nggak boleh. Kalau misal operasi plastik itu kalau memang ada hajat syar'i nggak apa-apa. Hajat misal di wajah ini rusak, maka butuh operasi plastik mengambil daging dari pantat misal dipindah ke sini. Itu nggak apa-apa karena memang ada unsur hajat syar'i. Tapi kalau operasi plastik hidupnya biar langsung, alise di operasinya biar jelirit kayak tanggal sepisan, lambene biar abang, itu nggak boleh bu, nggak boleh. Kalau merawat boleh, merawat itu ya diperindah misal, tapi kalau ditambah diubah-ubah itu ya nggak boleh, tahyul kholqi namanya, nggak boleh. Biasanya kan ibu-ibu sering kayak gitu nggih. Biasanya kan banyak, jenengan sih boten mungkin gitu. Kalau diperindah misal alisnya di sebatas tidak, tapi jangan dioperasi loh, jangan dicabuti, jangan dicabut kopi itu ganti pulas, jadi jelek banget jadi. Ada yang seperti itu ada. Nah itu semua sesuatu yang dilarang oleh syara. Kalau dilarang oleh syara, jangan sekali-kali kita berani melanggar. Sama seperti kita memakai tempat yang dibuat dari perak, karena nanti okobatil fil akhirah, kita akan mendapat siksa, mendapat pembalasan dari Allah. Siksa itu bukan karena hakikinya, bukan karena memakai itunya, tapi hakikinya karena kita melanggar perintah Allah sebenarnya. Kayak seperti iblis itu. Iblis kenapa kau dilaknat? Hakikinya kalau hanya sujud kepada itu hanya formalitas. Tapi yang terpenting adalah dianya itu bangkang pada perintah Allah. Itu yang terberatkan itu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai tanggal 9 ya Ustaz. Dikit. Idza tubiho, saya kira insya Allah disambung depan,
menjadi intinya pada hari ini kajian kita hadis yang ke-15 tentang haramnya kita minum, makan, memakai tempat, gelas, piring, perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Ini karena memang semata-mata perintah Allah dan Rasulnya tidak diboleh, karena memang ada unsur kesombongan di situ. Sombong itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka lebih baik kita jauhi yang seperti itu. Kalau hanya sebatas kuningan biasa, kuning-kuning biasa tidak masalah. Yang dimaksudnya adalah emas yang murni, perak yang murni. Dan juga kalau kita pengen jadi hamba yang mendapat ridho Allah adalah ahsanu amalah, berbuatlah ibadah yang terbaik. Kalau jamaah terbaik berarti ya rutin. Kalau memang ngaji yang terbaik ya istiqomah. Sama juga nanti seperti Ustaz Ibnu yang akan berangkat ke tanah suci umroh, kita doakan semoga nanti selamat di perjalanan. Di sana bisa beribadah dengan sebaik mungkin, karena luar biasa fadilahnya yang orang ibadah di tanah suci di Masjidil Haram dengan di masjid biasa itu nanti lipat pahalanya tidak kok 100, 200, puluhan ribu nanti. 100. Maka 100.000 diperbanding satu di masjid biasa. Satu pun kalau di sini itu nanti ketambahan sholatnya, syarat rukunnya betul, khusyuk. Lah kalau tidak, tapi kalau di Mekah sana, masya Allah, luar biasa. Maka semoga nanti ibu juga bapak ibu semua diberi rezeki oleh Allah pada saatnya nanti, bukan cuma umroh, tapi insya Allah kita mendapat bisa menunaikan rukun haji Islam yang kelima, itu haji ke Baitullah. Amin. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita sambung lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.